Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 2, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, kepada yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu WWNC Triningsi SPD dan Ibu Widiana Lia Sandi SPD SD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia tanah airmu, kandung padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Hamid SPD SD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru semuanya yang hadir pada acara pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata bagi CGP dari guru SD Petunjungan nomor 2 untuk aksi nyata pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada aksi nyata kali ini mengambil tema pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita bilang positif, pasti tentunya ada negatif, ada positif, ada negatif. Tapi di sini kita tentunya dari kedua definisi itu kita mengambil yang positif. Dengan pengembangan budaya positif di sini CGP bermaksud akan mensosialisasikan atau berbagi ilmu atau menularkan apa yang dia dapatkan kepada rekan-rekan guru yang lain, baik dalam satu sekolah ataupun sekolah sekitarnya atau lingkungannya. Mudah-mudahan dengan penerapan atau pemahaman tentang budaya positif, kita semuanya senantiasa selalu berada di jalur-jalur yang positif. Dipermudah ikut pengangkatan PNS atau P3K. Kemudian akan dilanjut ke misalnya PPG juga akan dipermudah karena dengan punya sertifikat CGP untuk masuk ke PPG itu hanya sebagai persyaratan saja. Jadi hampir sekian persen itu secara otomatis karena dianggap sudah mengikuti kegiatan PPG. Makanya Bapak dan Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar sampai jam berapa Bu? Sampai selesai. Sampai selesai.
Ya, demikian Bapak dan Ibu semuanya, saya hanya bisa memberi saran, memberi masukan seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikuti dengan tertib, dan tentunya ilmunya bisa tertransfer ke Bapak dan Ibu semuanya, dan nanti bisa diterapkan atau bisa diaktualisasikan ke kelasnya masing-masing. Demikianlah Bapak dan Ibu semuanya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 10. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Ensih Triningsih SPD. Kepada yang terhormat Ibu Wiwi Ensih Triningsih SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai untuk memaparkan materi, saya ajak Bapak Ibu untuk pantun terlebih dahulu, nggih. Ketika saya berpantun, jenengan cukup jawab cakep, gitu nggih? Nggih. Pergi ke pasar beli kuaci, Cakep. jangan lupa beli terasi, Cakep. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat hari ini? Cakep. Semoga bahagia selalu di hati. Lagi nggih? Pagi-pagi goreng terasi. Makannya jangan berisik. Kami di sini akan presentasi. Semoga bisa seru dan juga asik. Yeah. Cukup nggih? Ya, sebelum saya mulai ke presentasi, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk asah otak ya, untuk mengetes konsentrasi Bapak dan Ibu guru hebat di sini ya. Saya ajak untuk berkonsentrasi. Siap? Kemudian untuk clue yang kedua, ikuti kata-kata saya. Mobil-mobil, botol-botol, mobil-mobil. Ya. Melon-melon, semangka-semangka, melon semangka. Ada berapa melon? Ya, berarti Ibu Roro belum konsentrasi. Saya ulangi lagi, ikuti kata-kata saya. Jeruk semangka, jeruk semangka, jeruk semangka. Ada berapa jeruk? 3. Jeruk semangka, jeruk semangka, jeruk semangka. Iya. Konsentrasi Pak, konsentrasi. Jeruk semangka, jeruk semangka, jeruk semangka. Cluenya adalah ikuti arahan saya. Berarti Bapak tinggal mengikuti apa yang saya ucapkan. Berapa jumlah semangka? Seperti itu. Paham ya? Oke. Bukan dihitung jumlahnya berapa. Paham Bu? Ya, itu sedikit ice breaking di awal pemaparan materi ya. Kita masuk ke pemaparan materi tentang konsep inti budaya positif. Ya, di sini ada 8
pembahasan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu belum pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Belum. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita buat, kita rancang sedemikian rupa berdasarkan dengan bakat atau potensi masing-masing karakteristik peserta didik. Contohnya misalnya kita punya peserta didik yang bakatnya itu di motoriknya kuat sekali, itu kita bisa kembangkan pada saat pembelajaran. Kemudian kalau yang kognitifnya itu lebih kuat, kita bisa kembangkan juga dalam pembelajaran. Jadi tidak monoton, kita terapkan pembelajaran satu arah kepada siswa. Kemudian untuk yang sekarang, pembelajaran itu harus mewujudkan profil belajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tahu kan ada berapa profil belajar Pancasila? Berapa ya? Berapa yuk? Ayo, berapa Bapak Ibu guru? Bisa saya nyanyikan di sini? Ya, tentang profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti kira-kira berapa? Berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berarti 7 ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah ini teori kontrol. Ada yang pernah dengar tentang teori kontrol, Bapak Ibu? Belum. Kita mau meluruskan tentang konsep teori kontrol. Karena selama ini kita itu sudah menganut konsep yang salah tentang apa itu teori kontrol. Nah ini adalah miskonsepsi atau konsep-konsep yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu secara tidak langsung ada di alam bawah sadar kita, itu guru itu harus mengontrol murid, padahal itu salah. Jelas ya? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Itu adalah ilusi yang salah tentang teori kontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, ya, kalau kita membuat bersalah kepada murid atau siswa itu justru semakin menghilangkan motivasi belajarnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kira-kira terjadi tidak pada kita sebagai ibu bapak guru? Kira-kira secara tidak sadar sering terjadi tidak? Sering ya, tidak bisa dipungkiri kadang kita itu kontrol, kebutuhan masing-masing orang pasti berbeda, betul apa tidak? Kemudian berdasarkan pendekatan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang benar adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di pendekatan teori kontrol, semua perilaku dan berpikir menang dan menang, tidak ada yang namanya kalah.
positif. Di sini sudah dirangkum secara jelas tentang disiplin, itu berdasarkan dari kata disiplina ya, itu intinya itu rasa disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi bagaimana kita bisa mengisi dari dalam diri siswa sendiri. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, sebagai pendidik tentu kita mempunyai cita-cita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk berubah ke arah yang lebih baik. Next adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau apa? Belonging. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ya, atau freedom. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah, ini contoh saya menerapkan di kelas saya ya. Ini kita melihat kebutuhan dasar murid kita. Kebutuhan dasar murid yang utama itu apa Bapak Ibu kira-kira? Kasih sayang, ya, betul sekali Ibu Nia ya. Anak didik kita itu yang paling utama kita membutuhkan kasih sayang ya, mereka membutuhkan kasih sayang. Kemudian selain kasih sayang, apalagi? Ya, kasih sayang, perhatian, terus berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Fun, ada fun, kesenangan, ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Kemudian kebutuhan lagi tentang kebebasan, ya, siswa atau murid diberikan kebebasan untuk berkreasi, beraktivitas sesuai dengan potensi diri masing-masing. Kita sebagai guru jangan membatasi selama itu masih dalam ranah yang benar yang bisa kita awasi. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, antara lain rasa diterima, rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang terakhir kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk diakinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua itu yang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai kita diharapkan ada di posisi ini, ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, berdasarkan solusi ataupun sesuatu yang muncul dari dirinya pribadi dalam menghadapi suatu masalah. Ya, nanti ada contohnya nanti diberikan oleh Ibu Rias. Nah, kita saksikan video berikut. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari ini. Kalau kalian contoh, ada nih yang lanjut lagi. Mas tahu aku tadi. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Apa ada ini Pak? Gak Pak, Bapak mau. Bukan ya, tapi kalau rezekinya hati-hati ya, jangan nanti ngelusin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah lambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku sama semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lainnya perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini gajinya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Ya, maksudnya Bapak bisa sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jago. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi selagi siang aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu ini gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani.
datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Stop dulu. Bapak bawa ke pos aja. Nggak tahu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah tunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepet sepertinya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini tak sepatu. Ya, terus tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Tapi Pak, Ya, hati-hati. maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit penjelasan dari kamu. Hidup
hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan pernah bersekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kita sudah menyaksikan tadi video yang sudah ditayangkan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat video tersebut? Saya ingin Bapak Ibu merefleksikannya dalam sebuah kalimat. Monggo. Perasaannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi ya, yang ada hubungannya dengan budaya positif ya, budaya positif dan musik kontrol sebagai guru, ya menurut saya itu kurang tepat ya, karena tindakan guru yang seperti tadi itu bisa membuat anak itu down, tidak punya motivasi karena sudah setiap hari itu mendapat hukuman dari guru, sedangkan guru itu sendiri nggak tahu alasannya itu apa, padahal setelah kita simak sampai selesai itu ada alasan ya yang sangat yang membuat kita suka terenyuh ya, dan akhirnya guru itu menyadari apa yang telah dilakukan kepada siswanya. Dan jadi kita sebagai guru tidak boleh seperti itu ya. Disampaikan oleh Ibu Roro tadi tepat sekali ya. Berdasarkan video yang sudah kita simak bersama, itu posisi kontrol Bapak guru tersebut itu menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Penghukum, tetapi beliau tidak mencari tahu latar belakang atau alasan kenapa muridnya kok selalu datang terlambat ya. Tidak ada niat untuk mencari tahu kenapa si anak kok mempunyai permasalahan seperti ini ya. Itu kita diharapkan sebagai guru menghindari posisi kontrol tersebut ya Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum sangat tidak dianjurkan sebagai seorang guru. Sedih ya Bapak Ibu? Sedih? Lumayan. Ya, kita lanjutkan ke materi.
Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kontrol sebagai manajer. Bisa terlihat dalam kalimat tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, siswa diajak untuk mencari solusi sendiri, ya, mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana untuk melakukan restitusi, ya. Restitusi apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sendiri kesalahannya. Kemudian restitusi juga mengajarkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mandiri, ya. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Widiana Riasanti. Kepada Ibu Widiana Riasanti dipersilahkan. Sekarang ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini adalah nantinya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolahan, terutama di dalam kelas kita bersama murid-murid kita. Nanti kita bisa atasi dengan segitiga restitusi ini. Dengan ketiga tahapan ini, akhirnya 2 dari tahapan restitusi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dari validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan ke murid kita bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tiga restitusi saya bersama murid pada saat murid saya ada masalah.
Keyakinan kelas apa yang sudah kamu pegang? Saling menghormati antar teman guru. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting. Baik. Menurut kamu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah yang tadi? Saya akan Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi itu? saya akan lebih sabar dan akan memahami antara saya dan dia dan yang saya akan melakukan kepada guru kelas. Tepat sekali tindakannya Muslimah. Tetap semangat ya Mus. Nah, jadi kalau saya semangat, terima kasih. Bisa kelas, silakan kembali ke kelas. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya yang ada masalah. Tadi dia mengerjakan tugas-tugasnya tapi selalu dicontek sama temannya. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ada permasalahan yang sedemikian seperti di video atau permasalahan yang lainnya, Bapak Ibu bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi tadi. Nanti kita akan menemukan solusinya. Bagaimana antara tahap penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu pemaparan dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Untuk terakhir kalinya saya mau berpantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang pantun, bilang cakep seperti tadi, ya. Ibu Eri pergi mengaji, pulang-pulang membawa bungkusan ketupat. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga pulang membawa manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, untuk sesi tanya jawab pertama dengan saya dulu, ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Ibu Minhatun Saniyah SPD, silakan. Silakan Bu. Silakan Bu. Saya ingin bertanya Bu, apakah boleh seorang guru memiliki lebih dari satu posisi kontrol? Ya, langsung saya jawab, ya. Untuk idealnya, ya, idealnya seorang guru itu menerapkan satu posisi kontrol saja ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Dan posisi kontrol yang dianjurkan seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu posisi kontrol sebagai manajer atau kalau tidak juga sebagai pemantau, ya. Dua itu adalah posisi kontrol yang sangat diharapkan dimiliki kita sebagai seorang guru.
Paham nggih, Bu? Iya, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya Ibu Roro, silakan Bu Roro. Pertanyaannya, bagaimana strategi kita dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih atas pertanyaan Ibu Roro, SPDI ya. Untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita tidak memerlukan tidak cukup hanya dengan satu strategi saja ya. Ada beberapa strategi yang harus kita terapkan. Di antaranya yang pertama itu harus menerapkan dulu, mencari dulu visi sekolah yang kita harapkan itu yang seperti apa ya. Kita harus mencari tahu dulu kita ingin visi sekolah ini seperti apa sih, kedepannya ingin seperti apa, menghasilkan murid-murid yang seperti apa, itu harus jelas dulu ya. Visi sekolah itu harus jelas dulu, dan untuk mewujudkan visi sekolah tersebut harus adanya strategi yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif antara warga sekolah, yaitu baik dari Bapak pimpinan ya, Bapak pimpinan sekolah kita maupun Bapak Ibu Dewan Guru serta murid dan orang tua murid ya. Harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi yang efektif untuk membangun budaya positif demi mewujudkan visi sekolah tersebut. Dan yang terakhir, karena kita sebagai seorang guru, kita harus memberi contoh terlebih dahulu, memberi suri teladan terlebih dahulu bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana anak didik kita mau membangun budaya positif jika kita sendiri sebagai role modelnya ya, panutannya belum melaksanakan budaya positif itu sendiri. Jelas Ibu Roro? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Mif, monggo Pak Mif. Pak Miftahudin, SPD, SD. Terima kasih. Untuk Ibu Yunci Trinisi, saya ingin menanyakan mengapa kita perlu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Miftahudin SPD SD ya. Mengapa sih kita kok perlu menerapkan segitiga restitusi sebagai seorang guru jika ada masalah? Ya. Yang pertama karena segitiga restitusi itu adalah proses menstabilkan identitas murid dari orang-orang yang gagal karena kesalahannya menjadi orang-orang yang berhasil menemukan solusi dan menjadi perbaikan bagi dirinya sendiri. Contohnya tadi ya, seperti sudah ada di video tadi, anak yang tadi terlambat terus, kalau kita terapkan segitiga restitusi pasti kejadiannya tidak akan seperti itu. Ya, kita harus mencari tahu dulu, diskusi dengan siswa, kita menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa kok kamu terlambat terus? Ya, apa yang menjadikan kamu kok bisa terlambat terus? Alasannya apa? Pasti ada alasannya. Ya, kita cari tahu dulu. Kemudian kita diskusikan sehingga siswa bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi siswa dituntut untuk mandiri, menemukan solusi. Oh, karena saya itu nonton HP terus Bu, lihat TV terus sampai malam. Nah, kamu tahu kan kesalahan kamu di mana letaknya. Sekarang cari solusi biar kamu tidak terlambat lagi. Bagaimana nonton HP-nya, bagaimana nonton TV-nya, kan seperti itu. Nah, itu maksud dari segitiga restitusi, membentuk pribadi yang gagal menjadi pribadi yang berhasil akan identitas dirinya. Paham, Pak Miftahudin? Ya, alhamdulillah kalau jawaban saya sudah membuat paham Bapak dan Ibu guru.
Untuk sesi tanya jawab selanjutnya saya serahkan ke Ibu Widiana Riasanti. Terima kasih. Saya lanjutkan sesi tanya jawabnya ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Bu Ani, monggo. Oke, monggo. Bagaimana peran guru untuk mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih pertanyaannya Bu Hani ya. Peran guru di sini adalah sebagai sentral yang mendukung dan mempromosikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian seorang guru itu adalah menjadi teladan bagi anak didik kita untuk memberikan contoh yang baik dan juga mendorong kerjasama antara murid dengan guru, berkomunikasi yang terbuka sehingga anak didik kita itu merasa nyaman di dalam kelasnya, merasa nyaman dan aman, tentram, senang belajar di dalam kelas, sehingga murid itu merasa termotivasi dalam belajarnya, dan guru juga menumbuhkan rasa yang baik dalam budaya positif yang dapat membawa dampak yang sangat luas kepada sekolahnya. Itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami, Bu Hani? Sudah jelas? Jelas, terima kasih. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Oke, monggo. Bu Yani, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Senang. Suciani. Jadi dia pertunjukan 3. Masya Allah. Setelah saya ikuti presentasi ibu-ibu yang mereka izin bertanya gitu ya. Saya akan menanyakan gini. Dari tadi ada namanya budaya positif kata gitu ya. Betul. Apa sih definisi budaya positif yang berpihak pada peserta didik ya, yang khususnya di sekolah Bu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Yani. Izin menjawab nggih, Bu? Definisi dari budaya positif yang berpihak kepada murid ya, Bu. Budaya positif di sini yang berpihak kepada murid itu yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan budaya positif itu sendiri yang baik, yang mendapat dukungan serta menghargai keberagaman yang ada di sekolahnya dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya untuk berkembang dalam hal pembelajaran itu dengan lebih luas lagi. Itu penjabaran jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Ibu? Ya, sangat diterima Ibu. Ya, terima kasih sekali Ibu Yani. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Monggo. Oke, monggo. Bu Lia, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya sedikit bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi tentang kebutuhan dasar siswa. Pertanyaan saya itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid dalam pembelajaran? Itu saja. Sekian, mohon. Oke, matur nuwun pertanyaannya Bu Lia. Jadi kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh
murid dalam pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang siswa itu adalah kebutuhan yang pertama adalah kasih sayang. Dimana murid-murid kita, apalagi kita mengajar SD ya, itu kita memang murid kita sangat butuh sekali kasih sayang dari orang tua. Kalau di sekolahan juga anak-anak sangat butuh sekali kasih sayang dari seorang guru. Yang kedua adalah kebutuhan rasa ingin diterima. Yang rasa ingin diterima di sini adalah mungkin murid-murid itu pengen merasa diterima di kelasnya, iya, diakui, betul sekali Bu Yani. Nah, dengan temannya juga dia pengen diakui atau pengen diterima oleh teman-temannya yang ada di kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ini yang paling disukai oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu pengen bebas dalam belajar, ingin mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa tersebut agar bisa berkembang. Gitu, Bu Lia, bisa diterima jawaban saya? Oke, matur nuwun. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menjawab dari umpan balik dari kami. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke MC kembali. Monggo. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, usai sudah acara pada hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatan Faisan. Sangat bergembira, sangat bersemangat, sangat senang, sangat bergembira sekali, sangat senang, sangat bahagia. Sangat penting, sangat penting, sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Dapat lebih baik lagi. Dapat menghilangkan rasa takut. Dapat lebih disiplin. Dapat lebih